sebentar kami akan menerima firman Tuhan, yang Tuhan sendiri yang berbicara di hati kami masing-masing, menjelaskan apa kehendak Tuhan sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kalau ada roh wajah yang mengganggu iman kami untuk tidak percaya firman Tuhan, kami mau tolak hancurkan itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sehingga kami tidak sia-sia datang di rumah Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasihi. Salam. Kita patut bersuka cita di minggu terakhir di bulan ini. Kita akan memasuki bulan November. Tidak terasa tahun ini akan berlalu, dan kita tak berdoa supaya bisa menyelesaikan tahun ini dengan baik dan bisa memasuki tahun yang baru. Saudara, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 127. Kitab Mazmur 127 itu berisi 5 ayat. Mazmur 127 kita akan baca bergantian. Kita perhatikan ayat demi ayat dan kita boleh dapat apa pesan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita bangkit berdiri, kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jam malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, percaya, merenungkannya dan melakukannya. Saudara, firman Tuhan hari ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Ada beberapa poin dalam Mazmur ini. Mazmur 127 ditulis oleh Salomo dalam satu nyanyian. Kalau di dalam Alkitab saudara menemukan kalimat ziarah, itu artinya saudara pernah berziarah? Ya, berziarah itu mundur ke belakang, melihat, mengenang tentang apa yang sudah berlalu, peristiwa sejarah yang sudah berlalu, mengingat kembali peristiwa yang lalu, baik itu hal yang hidup atau yang mati. Ya, pergi ke tempat tertentu, mengenang kampung, mengenang orang yang pernah hidup. Kalau dikatakan pernah, berarti tidak ada lagi. Nah, ziarah dalam agama Yahudi adalah pengertiannya pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah. Karena penduduk atau bangsa Yahudi tidak semua tinggal di puncak atau di bukit itu. Mereka tinggal di sekitarnya. Bahkan kalau sekarang itu berbagai negara ada di sekeliling daripada Yerusalem. Berbagai negara, saudara. Tetapi mereka harus pergi minimal 3 kali setahun beribadah. Minimal, itu perayaan-perayaan besar. Dan kalau mereka datang dari negara lain, mereka itu mengingat, mereka menyebut itu ziarah. Mereka melihat, mengingat rumah Tuhan, mengingat istana ada di sana, tembok-tembok Yerusalem, makam leluhur mereka.
mereka biasanya kunjungi saudara. Nah, dalam hal ini juga Raja Salomo pergi berziarah. Jadi berziarah itu penting mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak kekal. Bahwa berkat itu, apa yang kita miliki tidak kekal. Itu membuat kita mengingat yang empunya hidup dan yang menguasai hidup ini. Supaya kita tidak sesuka hidup sembarangan, bahwa setiap hidup ada awalnya, lahir, dan ada ujungnya. Nah, waktu dia berziarah itu dia bernyanyi. Karena penting sama dia berziarah atau beribadah ke rumah Tuhan ini. Ini menjadi pelajaran kepada kita. Waktu dia berjalan, dia sampai kepada rumah Tuhan, yaitu Bait Allah. Dia melihat megahnya Bait Allah itu dari jauh berkilau, berlapis emas. Pada waktu itu Tuhan Yesus pernah berkata, ya satu kali bangunan ini satu batu pun tidak ada yang terletak, karena semua akan diruntuhkan. Nah, ketika itu Salomo mau sembahyang ke sana, dia lihat dan dia bernyanyi dari mulai mendaki ke Bukit Sion. Dia berkata dalam nyanyiannya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maksudnya rumah Tuhan ini, dia tunjuk, dia perdengarkan kepada banyak orang. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ya, mungkin dia pegang, dia mengingat. Kenapa dia berkata demikian? Dia mengingat sejarah membangun rumah itu dimulai daripada ayahnya Daud. 60% bahan untuk membangun rumah yang dibangun Salomo itu, bahan sudah dipersiapkan ayahnya Daud. 60%. Dia tinggal sisanya untuk merampungkannya. Dan dia kira itu tidak mungkin, walaupun sudah disiapkan ayahnya. Udah banyak orang yang menolong, mengirimkan bahan dari gunung Lebanon, kayu aras dari Lebanon, dari negara-negara lain boleh datang, emas semua boleh datang. Tetapi dia mengambil satu kesimpulan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah ini, sia-sialah orang yang membangunnya. Artinya segala upaya yang kita lakukan untuk apapun, kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita sekarang ini, kita mau membangun apapun, membangun karir, ya, membangun rumah tangga, membangun usaha, apa saja yang kita memulai, membangun mungkin rumah kita, kita perlu ingat ada faktor X yang menentukan apakah nanti yang kita bangun itu akan menjadi berkat. Akankah orang yang tinggal di sana diberkati oleh Tuhan? Apakah kita akan sehat-sehat di sana? Kita membangun rumah tangga, apakah ini istriku? Apakah ini suamiku? Apakah ini nanti yang aku bangun? Kita perlu mengingat bahwa kita perlu minta campur tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Itu perlu. Kita bisa pasang semua strategi. Orangnya dia sudah sarjana, dia sudah bekerja, cakep, baik, lain sebagainya. Wah, calon istri juga seperti itu, udah sarjana, cantik, baik, punya penghasilan, punya ini, punya itu. Kita boleh susun semua. Kita boleh punya modal untuk bangun usaha, udah cocok ini modal. Ini pemasaran cukup, ini marketplace-nya lumayan, penjualannya udah tersedia, orang yang siap membeli. Karena bisa membangun semua apa dalam benak kita. Apakah itu? Saudara, kita harus ingat faktor X. Faktor X artinya Tuhan. Supaya kita ini tidak angkuh dengan kelebihan kita. Oh Pak, aku sudah sarjana Pak, aku tidak perlu Bapak. Oh aku sudah bisa begini, bisa. Aku tidak perlu gereja, aku tidak perlu pendeta. Banyak orang seperti itu. Aku tidak perlu nasihat Pak, aku udah cukup, udah dewasa Pak. Aku bukan anak ibu lagi, bukan remaja. Aku sudah punya. Sehingga orang mengabaikan orang tua, mengabaikan gurunya, mengabaikan dosennya. Saudara, Salomo kurang apa hebatnya? Dia punya semuanya, semua punya. Tapi pada akhirnya dia berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun, semua sia-sia. Hati-hati remaja dengan segala kebolehan kalian. Kalau bukan ada Tuhan, kalian tidak akan ada apa-apa. Segala upaya kita nanti akan bisa tidak menjadi berkat.
tetapi adalah kesulitan. Itu yang pertama yang kita lihat, saudara. Kalau bukan Tuhan, usaha orang yang membangunnya itu dikatakan sia-sia. Dikatakan sia-sia, nggak berguna. Kalau bukan Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Artinya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kita pikir akan berguna nanti, ternyata tidak. Kita pikir akan bahagia, ternyata tidak. Kita pikir akan sukses, ternyata tidak. Artinya saudara, jangan terlalu ngoyo bahwa semua berdasarkan pikiran akan jadi. Kenapa? Ada kalanya Tuhan izinkan tidak berhasil. Kalau kita tidak minta Tuhan, kalau tidak restu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga kalau kita nanti belum mendapatkan, kita tidak terlalu kecewa. Karena memang rencana sendiri. Tuhan tidak rezeki kita. Tuhan katakan tidak. Kau boleh macam-macam, tapi kalau aku bilang tidak. Itu sebabnya saudara, jangan terlalu kita andalkan apa yang kita pikirkan. Sehingga ketika nanti nggak jadi, memang Tuhan tidak izinkan, kita tidak berputus asa. Amin. Kita tidak berputus asa. Ya. Jangan semua pikiran diberikan semua ke situ habis-habisan. Ya, semua udah beres. Kalau kita katakan ini pasti, tidak ada yang pasti tanpa Tuhan. Tapi kalau Tuhan katakan pasti, yang tidak mungkin bisa mungkin. Amin. Ini penting. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tetapi bagi kita pikir mungkin. Kalau Tuhan katakan tidak, batal semua. Sia-sia malahan dikatakan. Itu poin yang pertama, saudara. Kemudian dia, wah ini memang orang tua yang bekerja, tapi apapun yang orang tua itu persiapkan modal. Remaja pemuda, kalaupun orang tua punya modal, dimodali 60% untuk kau nanti kuliah udah Papa siapkan, tinggal segini lagi. Ini semua udah siap untuk rumah tanggamu, modal untuk menikah udah segini. Jangan lupa, ada Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah menilai sesuatu berdasarkan kebolehan seseorang, harta seseorang. Amin. Bukan itu nomor satu. Kita harus ingat kuasa Tuhan. Jikalau bukan, artinya tanpa Tuhan semua sia-sia. Yang pertama, kemudian dia lihat juga di kota itu ada banyak pengawal menjaga kota Yerusalem. Bahkan juga ada penjaga bait Allah di tiap gerbang-gerbang itu ada penjaga yang siap dengan senjatanya, dengan semua. Ada di sana istana juga. Ada pengawal-pengawal menjaga kota Yerusalem. Dulu ada tembok-tembok Yerusalem, saudara, untuk membatasi dengan daerah lain. Kalau dulu kerajaan-kerajaan yang lain itu ada tembok-temboknya dan semuanya. Untuk masuk ke kota Yerusalem ada gerbang-gerbang dan ada penjaga menjaga kota itu. Waktu dia melihat penjaga-penjaga yang gitu banyak sigap dengan tentara, dengan perisainya, semua beres. Dia berkata demikian, untuk keamanan kota itu, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, manusia bisa tertidur. Amin. Manusia bisa tertidur. Manusia bisa lupa, kita bisa terlelap, senjata kita bisa rusak, bisa macet. Tapi Tuhan tidak pernah terlelap. Amin. Segala upaya Tuhan lakukan tidak pernah akan gagal, sebab Dia adalah Allah penjaga Israel. Sampai sekarang Allah penjaga orang Kristen. Walaupun kita sedikit, walaupun kita kecil, walaupun kita tidak berharga, ada Allah yang kita sembah. Bapa Yahweh, di dalam Yesus Kristus yang senantiasa melindungi kita. Perlu kita berdua minta perlindungan Tuhan. Jangan rasa sudah aman semua. Mau rumah kita, mau harta kita, tidak ada yang aman di dunia ini tanpa Tuhan. Amin. Keamanan di jalan, keamanan bekerja, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Itu sebabnya kita minta perlindungan Tuhan senantiasa. Dalam situasi, jangan pernah merasa aman. Kami di pastori kalau mau bepergian, mau kemanapun, kalau di lintas kota, baik naik pesawat atau provinsi atau apapun, itu terbiasa memang berdoa dulu. Seperti itu.
mesti berdoa naik apapun, mau rencana apapun di pastori, baik keluarga, baik apapun, rencana apapun, kami biasa duduk di lantai yang berdoa sedemikian rupa, minta kalau bukan Tuhan yang merestui, kalau memang tidak kehendak Tuhan itu tidak jadi. Kita selalu minta perlindungan Tuhan, bagaimana supaya bisa ini, bagaimana supaya bisa ini. Sikapnya adalah memohon perlindungan, pertolongan. Bukan kita maksa Tuhan mesti ini ya, pokoknya ini Tuhan ya, mesti dia, mesti itu, mesti sana. Tidak. Kita mohon Tuhan, apa ini? Jikalau memang dari Tuhan, luruskan semua. Kalau bukan Tuhan ya terserah sama Tuhan. Tuhan tunjuk yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Kita minta perlindungan daripada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah. Artinya saudara, Tuhan yang tidak terlihat itu melihat kita, orang yang dicintainya. Tuhan melihat orang, kita bisa tidak melihat Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak berkarya. Ingat, Tuhan masih berkarya sampai sekarang dalam kehidupan kita orang percaya. Apapun itu sebenarnya kita berdoa memohon, Tuhan masih bekerja. Amin. Itu sebenarnya kita minta doa, minta pertolongan, Tuhan masih bekerja. Memang keputusan kepada Dia, tetapi Tuhan masih memperhatikan dan mengawal kita, mengawal kota kita, di mana kita tinggal, di mana anak Tuhan tinggal, kota itu diberkati. Di mana anak Tuhan tinggal, anak Tuhan yang takut Tuhan, kota itu diberkati. Kita baru beberapa hari lalu dengar firman Tuhan bagaimana Abraham ya, seperti itu. Tuhan sudah mau hukum, dia harus berdoa sedemikian rupa. Sebelum hukum itu, hambaku, aku janjikan dia keturunannya mau diberkati banyak. Sebelum itu karena aku udah buka semua rahasia rencana, aku mau hukum kota ini. Ngomong-ngomong dulu sama dia yang sangat kukasih itu, apa pendapat dia? Abraham, aku mau hukum kota ini. Kok 3 kali menghukum seperti itu? Apa tidak ada yang baik? Apa harus dihukum bersama-sama dengan orang baik? Tolong hukumkan orang-orang baik. Tawar-menawar terjadi saudara. Jadi artinya kalau ada orang baik di satu kota, itu artinya Tuhan melindungi kota itu. Amin. Tuhan melindungi kota kalau di situ banyak orang baik. Itu poin yang pertama saudara, bahwa kalau bukan Tuhan, jangan pernah andalkan ketampanan bagi yang cowok-cowok. Bagi yang cewek-cewek jangan andalkan kecantikan. Ya. Amin. Pemuda remaja. Amin. Minta Tuhan yang mengatur setiap rencana. Yang kedua, ini poin yang kedua, tadi itu soal membangun sesuatu, baik karir, cita-cita, harapan, permohonan apapun yang kita mau bangun, minta Tuhan. Semuanya akan sia-sia nantinya kalau tanpa restu Tuhan. Yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Yang dicintainya. Betapa pentingnya orang yang dicintai Tuhan di mata Tuhan. Ini poin pertama. Siapa orang yang dicintai Tuhan? Orang yang takut Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan memberikan perhatian khusus dan sediakan berkat lebih bagi orang yang mencintai Dia. Tentu Dia akan cintai. Kalau saudara mencintai seseorang atau sesuatu, pasti saudara memberikan perhatian khusus. Apapun itu, kalau sama orang saudara sangat cinta, pasti perhatian khusus. Apa keperluannya? Takut terhilang, takut rusak, takut sakit. Kita berusaha, demikian juga barang kita sangat mencintai, kita sangat sayang, pasti kita rawat, jaga, jangan sempat hilang atau rusak. Itu sesuatu yang dicintai. Karena demikian juga orang yang dicintai Tuhan. Saudara, untuk menerima cinta Tuhan kepada kita, cinta Tuhan ada yang cinta umum, tapi cinta khusus memang kita harus siapkan diri kita mencintai Tuhan. Takut Tuhan, setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan lain sebagainya, hal-hal yang baik. Dan itu membuat kita saudara lebih dicintai dari yang lain. Kita akan lebih diberkati. Nah, ayat ini berkata, yang dicintainya pada waktu tidur. Banyak orang saudara kerja terus.
pagi, siang, sore, malam. Ya, dikatakan di sini bangun pagi-pagi sekali untuk bekerja, boleh. Kemudian sampai udah capek bekerja, sampai dia duduk lagi, duduk sampai jauh malam, duduk dalam bekerja terus sampai jauh malam, bukan sekedar malam, jauh malam. Ini artinya waktunya habis hanya untuk kebutuhan dagingnya, keinginan dirinya. Kemudian dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Memang dia makan apa yang dia cari, susah payah. Udah berusaha siang malam cari untuk keperluan makan. Kalau kita ditanya, ya namanya cari makan, untuk sesuap nasi dan lain sebagainya. Dikatakan makan roti, tapi firman Tuhan katakan kalau kita hanya fokus itu, lupa Tuhan, lupa beristirahat. Saudara, Tuhan Yesus tidak menghilangkan hukum alam. Kalau kita capek, kita perlu istirahat. Kalau kita ngantuk, perlu apa? Perlu tidur. Tuhan sudah atur tubuh kita ini sedemikian rupa mengikuti hukum alam. Kalau panas terik, kita keringatan. Kalau cuaca sangat dingin, kita bisa merasa kedinginan dan lain sebagainya. Itu hukum alam. Saudara, jadi kalau kita udah mulai merasa menguap ngantuk, memang sudah waktunya Tuhan katakan perlu beristirahat atau tidur. Nah, ini dikatakan dalam ayat ini, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pentingnya waktu tidur, pentingnya waktu istirahat. Menurut ilmu kesehatan, konon, Bapak Gembala katakan konon karena itu bukan bidangnya Bapak Gembala tentang ilmu kesehatan. Dikatakan setiap hari ada ribuan sel rusak karena kita beraktivitas. Sel kulit, sel apa saja. Dan itu harus diperbaiki pada waktu tidur. Dan waktu tidur itu malam. Jadi ketika kita tidur itu tubuh kita lebih rileks. Dan waktu itulah semua sel-sel yang rusak selama siang bekerja diperbaiki. Itu sebabnya waktu kita terbangun belum waktunya, badan kita rasanya pegal sebenarnya. Karena apa? Itu proses pemulihan. Tapi nanti sudah stabil, kita merasa lebih segar ketika kita cukup tidur. Karena apa? Semua diperbaharui. Kita menjadi lebih segar, lebih semangat. Metabolisme tubuh diperbaiki semua. Semua. Kerja ginjal pun diperbaiki, lever hati diperbaiki, semua diperbaiki. Dan Tuhan ternyata memberkati orang di waktu tidur. Kalau anak bayi, dia tidur 10 sampai 14 jam. 10 sampai 14 jam bayi. Ya. Termasuk anak-anak. Sebelum dia dewasa itu normal seperti itu. Kalau udah dewasa minimal 8 jam. Kalau 3 atur itu hukum alamnya 8 jam. Artinya kalau 8 jam, 1/3 dari sehari dipakai untuk tidur. Dan itu malam. Ayat Alkitab katakan dia memberkati orang pada waktu tidur. Tuhan kadang-kadang berbicara pada waktu kita tidur. Kita merenungkan apa kekurangan kita, kesalahan kita, dosa kita. Waktu tidur, waktu kita beraktivitas kita lupa semua. Tapi ketika kita tidur, kadang-kadang Tuhan berbicara, kau sakit, kau perlu istirahat, kau perlu vitamin ini. Waktu kita tenang tidur baru kita tahu ternyata sakit ini kok. Kadang-kadang waktu tidur Tuhan berbicara melalui mimpi. Kau begini. Waktu kita cerah, seperti biasa tidak ada bicara. Penting waktu tidur, fisik kita dipulihkan. Pada waktu tidurlah hati bekerja sepenuhnya, membuang segala racun waktu tidur.
Itu ayat firman Tuhan yang katakan pentingnya membagi waktu tidur. Saudara, banyak persoalan kita membuat kita tidak bisa tidur. Tapi saudara, kalau kita kuat berdoa, saudara serahkan semua persoalan di dalam doa, kemudian saudara mulai tidur, aminkan semua beban itu, tinggalkan semua. Biarlah kesusahan sehari hanya buat sehari. Kalau besok ada lagi susahnya, berdoa lagi, berkumpul lagi. Cukup ketika mau tidur, serahkan semua, letakkan. Dan katakan kepada diri, saya mau tidur. Handphone matikan, cahaya diredup atau digelapkan. Kita mulai tidur, menerima berkat Tuhan, pemulihan kepada fisik mental kita. Kalau kita cukup tidur, kita akan fresh. Amin Bapak Ibu. Tidur itu penting. Jadi kalaupun ada persoalan, serahkan kepada Tuhan. Berdoa. Dan kalau udah kita serahkan, jangan ambil lagi. Udah meletakkan di kaki Tuhan, ini persoalanku Tuhan, ini soal sakit, udah. Soal Tuhan mau jawab kapan dan bagaimana itu urusan Tuhan. Tapi tenang tidur, supaya kesehatan kita dipulihkan. 8 jam buat yang dewasa. Bagaimana dengan lansia? Lansia dalam Indonesia itu 65 tahun ke atas itu. Bisa kita lebih tua karena banyak kesulitan. Belum di usia itu mungkin kita bisa juga kelihatan tua saudara. Itu tidak apa, itu alamiah. Tapi bagi yang lansia lebih sulit Bu. Iya, kenapa? Ya iyalah, karena kesehatan boleh menurun. Kita cek ke dokter, kita pikir akan kita senang. Habis cek dokter, dibilangnya, Pak, asam urat terlalu tinggi Pak. Cek lagi, kolesterol terlalu tinggi. Cek lagi, jantung Bapak udah terganggu. Cek lagi yang lain. Itu tak bisa gitu. Kita pikir selesai masalah, justru semua terbongkar. Semua terbongkar, makin dicek makin terbongkar. Makin diperiksa, oh ini. Makin takut. Kadang-kadang Tuhan ingatkan ketika udah sakit, gak bisa tidur. Juga kalau sudah tua pikirannya macam-macam. Anakku, aku udah tua, dia nanti menikah. Itu diterjemahkan semua, gak bisa tidur. Cucuku sakit, masuk rumah sakit, gak bisa tidur. Itu orang tua. 4-5 jam udah hilang. Orang tua selalu terbangun, tidurnya cepat, tapi nanti jam 2 udah bangun lagi. Karena apa? Sakit. Coba lagi tidur, begitulah. Hitung-hitung sedikit jam tidurnya. Itulah hidup saudara. Jadi mumpung masih bisa tidur, jangan lupa istirahat. Amin Bapak Ibu. Kita perlu pendinginan. Seperti mobil dipakai sekian jam terus jebol. Amin. Perlu pendinginan. Alat musik ini ada pendinginnya, ada kipasnya nih. Semua ada kipasnya. Kalau kepanasan jebol, ada semuanya. Apa saja mesin apapun pasti ada pendinginnya. Ada waktunya turun mesin. Kalau tua memang serba semua mau dibongkar. Turun mesin. Artinya saudara, jangan lupa Tuhan. Amin. Amin. Jangan lupa Tuhan. Amanginang jangan lupa minggu. Mari kita makin tua, makin tambah umur, makin apa? Makin ingat jamu. Apa arti jamu? Apa? Makin tua ingat jamu. Bukan jamu sudah muncul, jaga mulut. Amin. Amin. Jangan mulut sekedar ngomongnya, jangan makannya. Boleh cek. Karena dokter bilang, Pak, asam uratnya tinggi. Jangan lagi semua dibabat habis. Pak, ini udah tensinya tinggi kan? Jangan semua. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ingat ya. Jamu, baik omongan kita, jaga mulut, jaga makan. Kalau mau sehat, ya kan? Amin.
Bapak Gembala sengaja bikin tanaman-tanaman, siapa aja boleh ambil. Kata orang, tanaman itu bisa menjadi herbal. Ada di situ pohon sirsak. Katanya daun sirsak ada manfaat. Tinggal cari. Karena bukan promosi Bapak Gembala. Ada lagi itu daun sambung nyawa, katanya buat tensi. Siapa saja bisa ambil, sengaja Gembala tanam di tepi jalan. Ada lagi pohon apokat, walaupun nggak pernah berbuah, tapi katanya daunnya berguna. Silakan ambil. Ada lagi ditanam masih kecil, pohon salam, daun salam. Siapa tahu nanti butuh daun salam, bukan sekedar buat masakan kita, tapi juga buat obat juga dikatakan. Kadang-kadang kita kalau tambah usia ini bukan lagi jaga berpikirkan apa obat buat ini ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Artinya saudara, mari kita menjaga diri. Tak selamanya kita kuat, tak selamanya. Ingat, kita beristirahat. Ya, jangan nguyuh kali kalau mencari itu Bapak Ibu. Ingat beristirahat. Ingat juga istri, jangan terus banyak di luar. Ingat anak yang di rumah juga perlu dibawa jalan-jalan. Amin. Amin. Karena kita keluarga. Ya, anak-anak kita tidak hanya butuh uang kita kan, waktu kita juga kan. Amin. Amin. Ya, seperti itu. Jangan nanti kita udah berkeluarga, punya suami serasa tak punya suami. Bisa gak seperti itu? Bisa. Gak pernah sama berdua. Pulang-pulang udah capek. Ya. Punya anak serasa tak punya anak. Karena gak pernah sama-sama kemanapun. Itu kata firman Tuhan, sia-sia semuanya nanti. Gak selamanya kita bersama-sama. Kalau udah meninggal tinggal ziarah, gak ada lagi. Gak ada. Kita harus bagi waktu sedemikian rupa. Ayat yang ketiga, ini tentang Maranakon, tentang punya anak. Ayat yang ketiga, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Masa muda anak-anak jangan hilang kontrol. Amin. Memang semangat mau ini mau itu, mau hidup bebas. Ada beberapa anak jemaat pemuda remaja di sini jarang sekali kebaktian. Tanggung jawab bapak mamanya ya. Mari kita lihat keluarga kita masing-masing. Ya. Walaupun ada lagu dikatakan anak koki doa moral biar uang banyak, kalau tidak pernah bergereja, tidak ingat Tuhan, nanti hancur. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebab bukan itu yang bertuhan ini penting, yang bertuhan ini penting. Dalam budaya Yahudi, anak laki-laki itu dianggap sebagai pusaka. Bahkan itu dikatakan pusakanya Allah. Penerus generasi orang Yahudi diturunkan dari laki-laki karena perempuan nanti diambil marga lain. Mungkin tidak jadi orang Yahudi atau ke suku atau yang lain, tapi anak yang membawa generasi. Dan dikatakan semua anak laki-laki Yahudi adalah pusaka dari Allah. Karena bagi mereka kehebatan anak laki-laki sampai besar itu membanggakan keluarga. Saudara, banggakan anak-anak kita masing-masing. Tidak hanya kita bekali dengan ilmu, bekali juga dengan iman, takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Anak-anak saudara boleh berhasil, tapi akan lebih berhasil kalau semuanya takut Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Artinya anaknya cukup banyak. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Zaman dahulu, bapak-bapak di kota Yerusalem ada pintu gerbang. Biasanya bapak-bapak kalau udah sore-sore duduk di pintu gerbang dan mereka cerita-cerita. Dan semua menceritakan tentang anak yang sudah bagaimana. Biasanya orang bertanya, gimana anakmu sekarang? Udah bagaimana dia? Itu versi Yahudi ya. Dan dikatakan kita tidak akan mendapat dengan musuh-musuh. Ada orang yang iri sama kita.
Tetapi kalau kita orang yang bagus mendidik keluarga, guru kita, anak kita bawa semua takut Tuhan, kita akan bangga menceritakannya. Amin Bapak Ibu. Nama kita, nama Bapak Ibu, bangga itu bukan dari hartanya. Dari mana? Anak. Pepatah orang Batak kata anak koki doang orang anak. Biar bapak mama kaya, kalau anak gak beres. Itu apa? Artinya bawa semua takut Tuhan. Kalau bukan Tuhan, sebuah hancur. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan pegang ayat ini. Kalau bukan Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Coba katakan dengan iman. Kalau bukan Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Itu artinya terjemahannya. Karena Tuhan, aku akan menjadi diperhitungkan. Amin. Yang tidak mungkin. Bukan karena kekuatan kita. Selalu libatkan Tuhan. Mau rencana apapun, minta Tuhan. Hal yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Mari kita bangkit berdiri. Satu pujian yang berjudul Ku Perlu Engkau Tuhan. Semua kita perlu Tuhan. Apapun keadaan kita, profesi kita, senang, susah, sehat, apapun kita perlu Tuhan.